Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Merlina dan Restu Pujiastuti ingin mereview jurnal dari Manajemen Resiko Rantai Pasok dan Kinerja Operasional, peran yang memungkinkan integrasi rantai pasokan, yang ditulis oleh Manal Munir, Muhammad Syakil Sadik Jaja, Kamran Alis Cata, dan Sami Farok. Asesmen data. Kriteria pemilihan responden sasaran adalah kesadaran dan pengetahuan yang diperlukan untuk menanggapi informasi operasional dan strategis yang dicari dalam kuesioner IMSS 4. Kuesioner dikirim oleh tim peneliti lokal melalui surat biasa, email, atau fax. Jika dan bila perlu, pengingat juga dikirimkan secara berkala untuk meningkatkan tingkat respons. Responden untuk survei ini adalah manajer rantai pasok, operasi, produksi, atau pabrik yang memberikan informasi mengenai kinerja, praktik, dan strategi pabrik. Pengumpulan data IMSS iterasi ke-6 dilakukan dari Juni 2013 hingga Juni 2014. Survei dirancang untuk mengumpulkan data dari populasi pabrik perakitan atau klasifikasi ISIC 25-30 yang memiliki lebih dari 50 karyawan. Di berbagai negara, 2.586 kuesioner IMSS didistribusikan. Sampel terakhir yang dapat digunakan dari IMSS edisi ke-6, seperti yang ditunjukkan pada meja 2, terdiri dari 931 perusahaan dari 22 negara yang berlokasi di Amerika, Eropa, dan Asia, memberikan tingkat respon efektif keseluruhan sebesar 36%. Selain itu, melalui penguji awal yang luas dari kuesioner dan keterlibatan aktif dari para praktisi, relevansi instrumen dipastikan dan dengan demikian, validitas isi ditangani. Selain itu, untuk penelitian ini, data IMSS 4 dari iterasi ke-6 digunakan yang menyiratkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dalam IMSS 4 telah ditetapkan dan diketahui peneliti, seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah publikasi yang menggunakan versi survei yang berbeda. Bias non-responden dan responden terlambat diuji oleh tim lokal dengan membandingkan informasi sekunder yang tersedia untuk umum dalam hal penjualan, ukuran, industri, atau kepemilikan perusahaan target dengan tanggapan yang diterima. Dalam hal tidak tersedia informasi sekunder tersebut, tanggapan survei digunakan untuk menguji perbedaan antara tanggapan awal dan akhir. Namun, bukti biasa non-responden dan responden terlambat tidak ditemukan dalam data Armstrong dan Overton. Metode umum diminimalkan dari survei secara proaktif. Pertama, item yang rentan terhadap CMB seperti variabel, kriteria, dan prediktor dipisahkan satu sama lain dalam kuesioner. Kedua, jangkar atau format skala yang berbeda digunakan dalam survei untuk mengukur variabel independen dan dependen. Ketiga, anonimitas responden dan perusahaan dipertahankan selama proses pengumpulan data untuk mengurangi bias keinginan sosial. Akhirnya, survei menggunakan konsep objektif dan memberikan penjelasan tentang item yang diperlukan untuk mengurangi ambiguitas. Selain itu, kami melakukan 2 tes untuk memeriksa potensi CMB. Latar belakang. Perusahaan modern beroperasi dalam lingkungan kompleks yang berubah dengan cepat dan semakin bergantung pada jaringan mitra rantai pasokan yang kompleks untuk mengirimkan barang dan jasa dalam jumlah yang akurat pada waktu dan tempat yang tepat di bawah tekanan biaya dan kualitas yang terus-menerus. Demikian juga, perusahaan semakin menerapkan strategi operasi yang canggih seperti lean manufacturing dan global sourcing untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Bersama-sama lingkungan kompleks yang berubah dengan cepat dan strategi operasional perusahaan yang rumit berkontribusi pada tingkat kerentanan dan resiko rantai pasokan yang lebih tinggi. Akibatnya, organisasi semakin
mengalami gangguan tak terduga yang memengaruhi seluruh rantai pasokan. Rantai pasokan terintegrasi dicapai dengan memperluas ruang lingkup manajemen baik di dalam maupun di luar perusahaan dengan melibatkan pemasok dan pelanggan. Integrasi dalam suatu perusahaan memungkinkan sirkulasi informasi risiko di antara departemen dalam perusahaan, sedangkan integrasi antar perusahaan meningkatkan pertukaran informasi di antara mitra rantai pasokan dan membantu mereka untuk tetap waspada dan dengan cepat menanggapi gangguan melalui berbagai informasi dan operasi yang terkoordinasi. Dengan demikian, perusahaan perlu memfasilitasi integrasi intra dan antar perusahaan untuk memfasilitasi SCRM yang efektif. Pentingnya SCI untuk mengelola risiko rantai pasokan dan meningkatkan kinerja semakin diakui di dalam literatur terbaru. Namun, konsep dan hubungan masih terfragmentasi dan peneliti lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis secara menyeluruh pengaruh SCI pada SCRM dan kinerja konsekuen. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesenjangan ini, penelitian ini mengacu pada teori pemrosesan informasi untuk mengkristalkan hubungan antara SCI dan SCRM dan bagaimana mereka meningkatkan hasil kinerja suatu perusahaan. Metodologi penelitian. Hipotesis yang diajukan diuji menggunakan data dari International Manufacturing Strategy Survey atau IMSS versi ke-6 yang merupakan jaringan penelitian global dari institusi dan perusahaan manufaktur yang berkolaborasi satu sama lain untuk mengembangkan instrumen survei standar dan protokol untuk pengumpulan data yang akan dipelajari, yaitu manufaktur global dan manajemen rantai pasokan. Diprakarsai oleh Chalmers University of Technology dan London Business School, jaringan penelitian IMSS didirikan pada tahun 1992. IMSS ke-6 berfokus pada berbagai aspek praktikum manufaktur, termasuk yang terkait pada pemasok, pelanggan, dan integrasi internal, dan juga berisi hal-hal yang terkait dengan SCRM dan beberapa ukuran kinerja operasional yang berbeda sehingga cocok untuk penelitian ini. Objek penelitian berisi rantai pasokan dan kinerja operasional di industri. Hasil penelitian melakukan analisis CBSEM menggunakan perangkat lunak pemodelan Amos versi 22. Hasil SEM menunjukkan bahwa model struktural memberikan kesesuaian yang memuaskan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi internal, pemasok, dan pelanggan secara positif mempengaruhi SCRM, sedangkan dampak integrasi internal juga sebagian dimediasi oleh integrasi pemasok dan pelanggan. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa SCRM sebagian memediasi hubungan antara integrasi internal dan kinerja operasional dan sepenuhnya memediasi hubungan antara integrasi pemasok dan pelanggan dan kinerja operasional. Makalah ini berkontribusi untuk penelitian dengan mengusulkan dan secara empiris menguji kerangka kerja holistik yang menunjukkan efek SCI pada SCRM. Hasil koefisien jalur dari model struktural ditunjukkan pada gambar nomor 2. Pengaruh integrasi pemasok pada SCRM 0,426 hal 0,001 dan integrasi pelanggan pada SCRM 0,134 hal 0,001 menunjukkan dukungan untuk H4. Akhirnya, hubungan antara kedua variabel kontrol dan variabel dependen tidak signifikan. Selain itu, mengikuti Bolen tahun 1989, kami menguji kesesuaian operasionalisasi kinerja operasional sebagai konstruksi orde 2. Kami membandingkan model dengan model di mana konstruksi urutan kedua digantikan oleh 4 konstruksi urutan pertama, yaitu pengiriman, fleksibilitas, kualitas, dan kinerja layanan pelanggan. Kami juga menambahkan jalur baru
dari praktik manajemen risiko ke setiap konstruksi kinerja urutan pertama. Indeks kecocokan keseluruhan dari model yang direvisi 5,298, CFI 0,898, GFI 0,887, AGFI 0,860, TLI 0,886, RMSEA 0,065, IFI 0,899. Lebih rendah daripada model aslinya sehingga memberikan dukungan untuk operasional urutan kedua dari kinerja operasional pada tingkat model struktural. Selanjutnya, nilai koefisien target T yang merupakan rasio nilai CHI kuadrat model faktor order pertama dengan model faktor order kedua ditemukan sebesar 0,97. Selanjutnya kekurangan. Keterbatasan pertama dari penelitian ini adalah penggunaan data responden tunggal dan data yang dilaporkan sendiri. Sementara hasil uji faktor tunggal Harman dan teknik penanda CFA menunjukkan bahwa bias metode umum atau CMB bukanlah masalah serius. Namun, penelitian selanjutnya disarankan untuk mendapatkan data dari beberapa responden dalam setiap perusahaan yang meminimalkan potensi CMB. Kedua, meskipun kami telah melakukan upaya untuk meminimalkan bias endogenitas, baik secara konseptual dengan menjelaskan titik tolak penelitian kami yaitu SCI memungkinkan SCRM, dan secara kuantitatif atau dengan memeriksa kualitas terbaik. Endogenitas mungkin tidak akan pernah dapat sepenuhnya dihilangkan dari analisis empiris atau yang selanjutnya yaitu kelebihan. Penelitian ini dibangun di atas pandangan pemrosesan informasi manajemen risiko dan mengeksplorasi hubungan antara integrasi rantai pasokan atau SCI dan manajemen risiko rantai pasokan atau SCRM untuk meningkatkan kinerja operasional. Studi ini menyajikan wawasan berharga ke dalam aspek pemrosesan informasi SCRM. SCRM adalah proses intensif informasi implementasi yang sangat tergantung pada memperoleh dan memanfaatkan informasi yang relevan secara tepat waktu sehingga memerlukan perhatian pada aspek informasi dalam mengelola risiko. Selanjutnya, diskusi penelitian. Dalam studi ini kami berpendapat bahwa SCRM termasuk deteksi risiko, pencegahan, respons, dan tindak pemulihan sebagai kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan dan memproses informasi rantai pasokan. Dengan demikian, sebagai sistem pengolahan informasi SCRM. Komentar atau reviewer. Menurut saya, jurnal ini sudah cukup jelas. Informasi yang disampaikan cukup membantu dan mengerti. Jurnal ini sangat membantu Proton dan penelitian masa depan untuk memperluas studi dan perbaikan di masa depan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan ide penelitian baru dan mengeksplorasi lebih jauh peran SCRM dalam menjelaskan SCI dan hubungan kerja operasionalnya. Akhirnya, untuk mengeksplorasi generasi dari penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat menyelidiki hubungan yang diusulkan di sektor industri lain selain manufaktur.